Sisanya sih global aja, kayak menjadi hidup mandiri dan sebagainya. Jelas itu. Berarti kalau ingin dirincikan terlalu banyak ya. Tapi Ya, intinya itu sangat berpengaruh terhadap apa namanya penciptaan karakter itu tadi ya. ya, Yang mana poin-poin tersebut bisa kita aplikasikan atau kita terapkan setelah turun daripada gunung itu sendiri gitu. ya, benar. Baik itu gunung maupun mungkin objek wisata. Nah itu sejauh mana gitu? Menurut aku pribadi pasti sangat sangat berpengaruh. Karena itu tadi, mungkin yang awal saya ini pengalaman. Saya itu pertama kali mendaki gunung itu tahun 2015 di Bengkulu. 5 tahun yang lalu. Ya, 5 tahun yang lebih. Itu awalnya saya tidak pernah mendaki sama sekali, tidak kenal dengan dunia ketinggian dan sebagainya. Ya, saya merasa sendiri bahwa diri saya itu mungkin masih egois dan sebagainya. Nganggap enteng, nganggap remeh gitu ya? Ya, agak remeh. Tapi setelah melakukan pendakian untuk pertama kali, saya baru mendapat impact setelah pendakian itu sendiri. Karena ya kita benar-benar dicoba, diuji di sana, ditempa kepribadian kita. Yang awalnya mungkin kita suka sendiri, tidak suka rame-rame, sosial dan sebagainya. Di gunung tidak bisa kita hidup sendiri. Makan harimau. Wah, iya. Terus mungkin kita poya-poya, suka hura-hura. Di gunung tidak bisa. Semuanya terbatas, aksesnya terbatas. Berarti sangat berpengaruh untuk pendidikan karakter ya. Salah satunya belajar dari alam gitu. Ya, kan media pembelajaran itu sendiri tidak menutup kemungkinan. Kita tidak pungkiri banyak jalan untuk sampai ke negeri Roma. Kalau pepatah itu. Ya salah satunya ya di sini. Kita tidak mengklaim bahwa pendidikan kepribadian itu akan terbentuk harus melalui pendakian gunung, enggak. Tapi itu salah satu. Salah satu dari sekian banyak pola pendidikan. Dari sekian gitu banyak. Ya. Untuk Mapala, kita agak bahas ke Mapala nih, karena di kampusku juga ada Mapala gitu kan. Mereka berperan juga, bukan kayak Farid kan fokus ke gunung atau mungkin ada fokus ke objek wisata gitu kan. Mahasiswa pecinta alam, mungkin mengajarkan mereka bagaimana mencintai alam, objek wisata, dan juga mereka terkadang melakukan bakti sosial gitu, Rit. Iya. Berarti itu diajarkan juga ya untuk menerapkan. Oh iya. Jadi kalau kita bahas payungnya Mapala, maka ini akan larinya ke satu hal yang lebih besar daripada sebuah komunitas. Kalau Mapala. Jadi yang perlu dipahami di sini itu ada beberapa perbedaan mengenai organisasi, komunitas, paguyuban, geng, klub dan sebagainya. Itu memiliki nilai-nilai sendiri. Kalau kita ini kan kalau kami yang di bawah naungan saya itu masih komunitas. Di bawah organisasi. Kalau Mapala nanti kan sudah ranahnya masuk ke sebuah organisasi yang menyentuh kampus. Oke. Mungkin perbedaan-perbedaannya? Ya itu kalau kita sudah berbicara mengenai organisasi, maka organisasi itu setidaknya ada beberapa hal baru dapat dikatakan sebuah organisasi tangga. Yang paling penting, maka dia terorganisasi daripada yang lain, dan dia memiliki payung ADART, anggaran. Kalau komunitas itu tidak, lebih kepada kekeluargaan. Kita tidak terkekang dengan job desk, kita tidak terkekang dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam sidang. Kita tidak perlu melakukan sidang pemilihan ketua dan sebagainya. Itu komunitas. Dari perjalanan paling berkesan. Kemarin di akhir Desember 2019 masuk Januari awal itu kami mengadakan ekspedisi ke Gunung Argopuro di Jawa Timur, letaknya di Situbondo. Bisa akses melalui Situbondo atau enggak Probolinggo. Itu menurut saya paling berkesan. Kenapa? Yang pertama, berkesannya gunung tersebut, Gunung Argopuro, merupakan gunung dengan trek terpanjang di Pulau Jawa. Gunung yang paling
gunung dengan trek terpanjang di Pulau Jawa. Oke. Itu kurang lebih 48 km jarak tempuh perjalanan. Itu kita naik dari base camp yang ada di Situbondo. Ketika naik, terus kita melewati kita naik dari Kabupaten Situbondo, melewati Kabupaten Jember, turun di Kabupaten Probolinggo. Kita lintas 3 kabupaten. Yang familiar kan dulu dengan paling laris gitu. Apa ini judulnya? Yang menjadi kesan karena itu salah satunya pertama, karena treknya terpanjang. Oke. Menjadi kesan sendiri bagi kita. Kita mampu melakukan perjalanan ke gunung dengan trek terpanjang sepulau Jawa. Itu kemarin kita 5 hari 5 malam. 5 hari 5 bisa malam. menembus Gunung Argopuro ya. Dia tidak tinggi tapi panjang gitu ya. Ketinggiannya 3.000 sekian. Lumayan. Ya 3.000 lumayan. Tapi masih di bawah gunung. Kalau di Jawa Timur itu yang gunung-gunung tinggi itu ya Gunung Semeru 3.600 sekian. Terus ada Gunung Arjuna 3.300 sekian. Argopuro ya 3.000 sekian. Emang tidak terlalu tinggi daripada yang lain-lainnya, tapi dia memiliki trek terpanjang. Pengalaman ini mungkin pengalaman kocak, pengalaman mistis, pengalaman yang paling berkesan gitu. Mungkin ada sedihnya. Itu kan apa tuh yang bisa dibagikan? Kalau pengalaman yang hal seperti itu mungkin mistisnya ya. Karena kita kenal gunung itu kan ya alam liar, alam terbuka. Ya selain dia menampilkan keeksotikan, keindahan gunungnya, juga menampilkan aura-aura macam seperti itu. Apalagi berada di Pulau Jawa seperti kan yang kental dengan mistis-mistisnya. Jadi pernah sebelum melakukan perjalanan ke Gunung Argopuro, kita itu pernah jalan ekspedisi ke Gunung Kelut, sama yang ada di Jawa Timur. Itu bisa akses melalui Blitar atau enggak Kediri. Tapi kita kemarin mengambil via jalur Blitar. Itu ketika pendakian itu saya selalu di depan karena saya founder yang selalu buka jalan untuk menentukan jalur mana yang harus didaki. Itu kita pendakiannya kurang lebih jam 10 sampai jam setengah 10 atau enggak jam 10 malam. Mulai start pendakian dengan jumlah orang 16, kalau enggak salah orang yang saya bawa. 16 orang. Itu awalnya kita terus berjalan. Setelah melewati pos 1, kita istirahat sejenak, kita singgah. Dari situ mulai ada hal-hal yang menurut kami ya agak-agak ganjal. Ya, itu tapi dialaminya tidak secara global. Beberapa orang saja yang mendengar suara. Dari situ ya hawa-hawa dinginnya sudah masuk karena sudah jam malam dan sudah di ketinggian juga. Kita ini yang harus pernah benar dicatat itu untuk mendaki itu ketika mengalami hal-hal seperti itu tidak perlu dibicarakan ketika di atas gunung. Simpan cerita itu jangan diceritakan ketika masih di gunung. Nunggu turun, nunggu selesai, nunggu sampai baru cerita. Jadi kita saat itu agak jadi ya. Agak jadi. Iya. Karena ya bawaan mental gitu lah, capek pertama kan. Perjalanan masih panjang. Kaget laju nyerah kalau. Iya. Orang naik gunung. Itu. Jadi kita harus berusaha berpikir jernih, positif lah. Oh itu kalau ada gresek, oh itu angin. Kalau ada yang agak-agak besar dikit suaranya, oh binatang gitu. Biasa babi mungkin dan sebagainya. Gue pikirnya sih itu baik. Nah, terus jalan, setelah melewati pos 2 itu, saat itu aku tuh menemui jalan cabang. Jalan cabang kayak ini. Kan. Di simpang sini. Sebelum menemui cabang itu aku dewean sendiri saat itu posisinya, yang lain masih di belakang. Tengah malam aku hanya bermodalkan senter HP. Biasanya pendaki itu ada headlamp yang di kepala itu. Aku pakai HP. Nah saat itu aku bingung, ini jalur kiri atau kanan di simpang ini. Karena aku yang harus cari jalan. Takutnya kalau nyesat aku yang bawa anggota, aku ketua rombongan. Sampai di simpang aku mikir kiri kanan ya. Yang lain masih jauh. Aku mikirnya aku coba ngetes yang jalur kiri. Ya, semisal sekiranya buntu atau jalurnya susah, balik lagi ngambil jalur kanan. Sudah aku masuk jalur kiri. Dewean.
Dewean. Dewean. Dewean. Oke. Resiko wong buka jalan itulah. Korban pertama. Harus dari korban. Tumbal gitu. Tumbal. Jalan. Masuk mungkin hampir 3 menitan aku jalan. Di persimpangan Y ini di sini tuh ada bambu-bambu. Bambu-bambu ya rindang banyak. Lebat. Nah, di situ aku melihat si cantik. Emang cantiknya? Si cantik dengan berpakaian putih kayak jubah. Posisi tangannya tuh gini. Di Dia jalur? berdiri. Pas di persimpangan ini kan dia gini, di tengah-tengah ini kan jalannya bolong. Terus ada pohon-pohon bambu. Batang-batang bambu. Saat itu tersenter dia itu si cantik itu dengan jubah putih itu baju kebesarannya itu. Akhirnya aku memutuskan untuk balik mutar. Aku tunggu lagi di simpang awal pangkal lagi sambil nunggu yang lain. Ketika ada beberapa uang sudah kelihatan, terus aku ngomong kita ambil jalur kanan. Terus ada yang nanya, ngapa jalur kiri katanya? Jalur kiri buntu, ngomong. Kau kok bisa ngambil jalur kanan? Kan dia kan di tengah tadi. Iya. Apa dia ngasih kode? Lewat kanan B. Sebelum naik itu ada ya ibaratnya kunci gunung lah, wong sesepuh di gunung situ. Dia ngomong kalau ketemu hal-hal yang aneh, apalagi si cantik, kalau ketemu cuma 2 pilihannya. Pertama, pilih jalan lain atau enggak mutar balik turun ke base camp. Oke. Nah, makanya karena aku bawa rombongan, aku enggak galak ngecewa ke yang lain, aku lebih milih ayo ngambil jalur lain. Dengan berbagai macam resiko ngambil jalur lain. Alhasil ngambil jalur kanan. Jalur kanan itu na'udzubillah. Treknya na'udzubillah. Nanjaknya luar biasa. Sampai kita tuh merangkak-rangkak naik. Lewat akar, pegangan ini itulah susah. Yang seharusnya jalan normal bisa kita tempuh dengan 20 menit sampai setengah jam lah. Tapi perjalanan kita saat itu 1 jam lebih. Karena jalur bukan jalur resmi. Dekat kanan Bali. Terus? Itu ya resiko kan, daripada kita balik lebih baik kita itu ya cerita yang ada itu dak ku sebar agak guys menjadi aku dewek simpan agak pas turun baru cerita ngapa aku ngambil jalur kanan dengan rute yang begitu susah menakjubkan. Terus sampai ke atas. Caranya banyak. Yo, setelah itu aman kita sampai. Nah, di gunung-gunung lain juga pernah ngalamin hal aneh. Oke, itu hal mistis. Hal yang mistis. Lucu. Hal yang lucu dalam pendakian, yo serunya itu yang lucu itu yo. Biasanya ketika turun dari gunung. Ketika turun dari gunung itu kan kita pasti turunan. Yang awal kita nanjak pasti kita turunan. Itu di komunitas kami mempunyai adat kebiasaan kalau turun itu gas, sprint pokoknya. Sprint istilahnya. Gas. Tahu JNE subagen. Jadi berlari kami itu. Oh, ini. Kalau di Jawa Timur, di Jawa itu mengenal istilah bis Mira. Mira itu bis yang ugal-ugalan yang biasa melajur dari Surabaya menuju Jogja. Itu kalau sudah jingok Mira, yang lain tuh minggir, buka jalan di aspal itu sampai ugal-ugal. Nah, itu kalau kami tuh digelari wong Miranya gunung. Kalau sudah jingok kami dari pucuk ada wong, kami ngomong misi mas misi, buka jalan zer. Bukan manusia lagi kami. Yo ada yang jatuh. Ya itu kekocakan-kocakan yang dapat ditimbulkan kan. Yang paling sedih mungkin sehingga itu menjadi pengalaman yang tidak bisa terlupakan bahkan sampai mungkin bisa diaplikasikan di kehidupan setelah turun gitu nah. Momen sedih itu sebenarnya setiap gunung itu pasti memberikan efek kayak terharu dan sebagainya. Ketika